teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat meskipun belajar di rumah. Nah, hari ini teman-teman, kita berjumpa lagi dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Apakah teman-teman sudah siap belajar? Oke, hebat. Nah, sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Sekali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar bab yang ketiga, yaitu mengenai surat An-Nas. Jika kita kemarin sudah belajar surat Al-Fatihah, maka hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas. Ustazah yakin teman-teman pasti sudah banyak yang tahu surat An-Nas itu bagaimana bunyinya. Surat An-Nas itu diturunkan di kota Mekah, sama seperti surat Al-Fatihah. Dan surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Nah, kita bunyikan bersama-sama ya surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Itu tadi adalah lafal dari surat An-Nas. Surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Nah, surat An-Nas itu teman-teman diturunkan setelah surat Al-Falaq. Jadi surat Al-Falaq diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian baru surat An-Nas diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi turunnya surat An-Nas itu setelah surat Al-Falaq. Kemudian An-Nas itu sendiri artinya manusia. Di dalam surat An-Nas Allah menjelaskan bahwa hendaklah umat Islam, umat manusia itu hanya meminta perlindungan kepada Allah. Perlindungan dari siapa? Perlindungan dari kejahatan jin dan kejahatan manusia. Jadi kita umat Islam hendaklah hanya meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha melindungi, Allah yang memiliki kekuatan atas seluruh alam semesta ini. Jadi hendaklah kita hanya meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin dan dari kejahatan manusia. Dari kejahatan jin itu yang seperti apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Kejahatan jin itu seperti setan yang membisikkan manusia untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian kejahatan manusia itu seperti apa contohnya? Dari kejahatan orang-orang yang mau menyakiti kita, dari kejahatan orang-orang yang mau melukai kita, seperti misalkan pencuri, kemudian orang yang ingin berlaku buruk kepada kita. Nah, itu hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin dan kejahatan manusia. Jadi teman-teman, kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam tidak boleh meminta perlindungan selain kepada Allah. Contohnya, meminta perlindungan kepada pohon besar, meminta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada kuburan. Itu tidak boleh kita lakukan karena itu merupakan perbuatan syirik. Jadi kita harus meminta perlindungan hanya kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha melindungi manusia, dan Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Itu teman-teman materi dari Ustazah hari ini. Nah,
Untuk memudahkan teman-teman mengingat poin-poin penting dalam surat An-Nas ini, Ustazah akan mengajarkan teman-teman untuk tepuk surat An-Nas. Silakan teman-teman simak ya. Tepuk surat An-Nas. Surat An-Nas 6 ayat. Artinya manusia diturunkan di Mekah setelah Al-Falaq. Allahu Akbar. Bagaimana teman-teman? Bisa? Sekali lagi ya teman-teman ya. Tepuk surat An-Nas. Surat An-Nas 6 ayat. Artinya manusia diturunkan di Mekah setelah Al-Falaq. Allahu Akbar. Nah, silakan teman-teman di rumah mempraktekkan tepuk surat An-Nas bersama orang tuanya, boleh ayah, boleh bunda, kemudian sama kakaknya boleh, sama adiknya juga boleh. Dipraktekkan ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa menghafal materi pada surat An-Nas. Cukup sekian materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.